Pernahkah kamu merasa bahwa semua yang kamu kejar, semua yang kamu upayakan dengan seluruh tenaga dan pengorbanan justru tidak benar-benar membuatmu merasa damai? Kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa kebahagiaan ada di ujung pencapaian. Kita diajari bahwa kalau kita cukup bekerja keras, cukup cantik, cukup sukses, cukup dipuji, maka rasa kosong itu akan hilang. Maka luka itu akan sembuh. Maka diri kita akan tenang. Tapi semakin keras kita berlari mengejarnya, semakin jauh kita tersesat. Kita menumpuk pencapaian, tapi tak pernah merasa cukup. Kita dikelilingi banyak orang, tapi merasa sepi di dalam. Kita tertawa, tapi hanya untuk menutupi suara hati yang memanggil-manggil, minta ditenangkan. Filosofi kuno mengajarkan bahwa ini bukan sekadar kesalahan arah. Ini adalah kesalahan pandangan. Epictetus berkata, "Jika kamu mencari kebahagiaan di luar kendalimu, kamu telah menyerahkan hidupmu kepada nasib." Kita tidak sadar sedang mengejar kebahagiaan yang salah. Kita tidak sedang mengejar kebahagiaan, kita sedang mengejar pelarian. Kita mengejar status agar tak merasa kecil. Kita mengejar cinta agar tak merasa sepi. Kita mengejar validasi agar luka batin terasa punya makna. Kita menyebut semua ini kebahagiaan, tapi nyatanya itu hanya cara halus untuk melarikan diri dari melihat isi hati kita yang belum selesai. Kita bilang, kalau aku punya ini, aku akan bahagia. Tapi saat itu datang, kita justru merasa hampa. Karena yang kita kejar bukan kedamaian, melainkan distraksi. Jika kamu sedang lelah mencari arti, mencari tenang, mencari bahagia, dan yang kamu temukan justru rasa kosong yang tak bisa dijelaskan, maka video ini bukan kebetulan. Mungkin ini bukan tentang mencari lebih banyak, tapi tentang kehilangan arah. Filosofi kuno telah lama memberi peringatan bahwa kebahagiaan yang salah bisa menghancurkan batin yang paling tulus. Dan kita bisa tersesat bertahun-tahun tanpa pernah sadar. Di sini, kita tidak menjanjikan kebahagiaan instan, tapi kita menuntunmu kembali ke dalam, ke tempat di mana kedamaian sejati dilahirkan dari keberanian menghadapi diri sendiri. Terima kasih untuk kamu yang sudah memilih untuk subscribe ke channel ini. Itu bukan sekadar klik tombol, itu adalah keputusan kecil yang berarti besar. Kamu memilih untuk berhenti sejenak, untuk menenangkan pikiran, dan mendengarkan suara yang lebih dalam dari sekadar dunia yang ribut. Di sini, kita belajar bersama, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi utuh. Dan perjalanan ini akan terus ada setiap minggu untuk menemanimu menapaki jalan sunyi namun kuat menuju kedamaian. Dan untuk kamu yang baru pertama kali di sini, selamat datang. Dapatkan ketenangan batin dari filosofi dalam tiap minggunya. Klik subscribe sekarang. Dan izinkan kami menemanimu dalam perjalanan batin yang sunyi namun kuat. Karena hanya dengan jiwa yang jujur dan disiplin, kita bisa menemukan arti yang sebenarnya. Tarik nafas perlahan, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin pertama, kamu merasa bahagia hanya saat ada pengakuan dari luar. Dalam pandangan Stoik, kebahagiaan sejati tidak tergantung pada dunia luar. Ia tumbuh dari dalam, dari hidup yang selaras dengan kebajikan, akal sehat, dan pengendalian diri. Namun sayangnya, banyak dari kita tanpa sadar menyerahkan takhta kebahagiaan kepada orang lain.
kita baru merasa berharga ketika dipuji, baru merasa hidup ketika diperhatikan. Kita mengejar validasi seperti orang kehausan di padang gurun, dan ironisnya, makin banyak kita minum dari pujian itu, makin haus kita rasanya. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu menggantungkan harga dirimu pada opini orang lain, maka kamu adalah tawanan mereka." Pengakuan dari luar adalah hal yang berada di luar kendali kita, dan Stoikisme mengajarkan bahwa menggantungkan kebahagiaan pada hal di luar kendali adalah sumber penderitaan yang paling halus. Bayangkan kamu bekerja keras selama berminggu-minggu. Kamu menahan lelah, mengabaikan rasa sakit di badanmu, dan tetap tersenyum sambil memikul tanggung jawab. Kamu berharap setidaknya akan ada satu orang, siapapun, yang menyadari betapa berat perjuanganmu. Tapi tak ada yang datang, tak ada yang berkata apapun, tak ada yang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Dan di malam yang sepi itu, kamu bertanya dalam hati, "Apa gunanya semua ini kalau tidak ada yang peduli?" Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah terlalu lama menggantungkan nilai dirimu pada pengakuan orang lain. Setiap kali mereka memperhatikanmu, kamu merasa hidup. Tapi ketika mereka diam, kamu merasa tak berarti. Ini bukan tentang pujian, ini tentang identitas yang rapuh. Karena selama dirimu bergantung pada sorotan orang lain, maka kamu tidak pernah benar-benar bebas. Satu komentar bisa membuatmu terbang, satu keheningan bisa membuatmu runtuh. Dan inilah jerat yang pelan-pelan menghancurkan batin. Kamu tampak kuat di luar, tapi hatimu bergantung pada tatapan orang lain untuk merasa ada. Orang lain bisa berubah pikiran, bisa bosan, bisa tidak memperhatikan lagi. Jika kebahagiaanmu lahir dari pujian mereka, maka penderitaanmu pun akan lahir dari keheningan mereka. Seorang Stoik sejati belajar berdiri diam di tengah sorak dan sepi, lalu bertanya dalam hati, "Apakah aku bertindak benar meski tak ada yang tahu? Apakah aku bisa tetap damai meski tak seorang pun mengakui perjuanganku?" Karena ketenangan bukan soal didengar, melainkan tentang mendengar suara hati sendiri, dan cukup berani untuk hidup sesuai dengan itu. Poin 2. Kamu takut kehilangan hal-hal yang kamu pikir memberimu nilai. Kita menyangka bahwa hal-hal di luar diri, harta, jabatan, relasi, kecantikan, adalah sumber nilai diri kita. Maka wajar bila kita menjadi takut kehilangannya. Tapi ketakutan itu tumbuh bukan karena cinta yang tulus, melainkan karena kita percaya tanpa itu kita bukan siapa-siapa. Kita terikat, bukan hanya secara emosional, tapi juga identitas. Kita berkata, "Ini milikku." Dan saat hal itu hilang, kita merasa bagian dari diri kita juga ikut hancur. Seneca menulis, "Kehilangan hanyalah menyakitkan jika kamu pernah menyangka bahwa sesuatu itu milikmu." Pandangan Stoik mengingatkan, tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar milik kita. Segalanya hanyalah titipan sementara, bahkan tubuh ini, bahkan orang yang kita cintai. Maka, penderitaan terjadi saat kita terlalu melekat pada hal-hal yang fana. Seorang Stoik sejati bukan berarti tidak mencintai atau tidak menghargai, tapi ia belajar mencintai tanpa menggenggam dan menghargai tanpa menggantungkan harga diri. Ia berkata dalam hati, "Kalau ini harus pergi, biarlah pergi. Aku akan tetap utuh, karena nilainya bukan berasal dari apa yang kugenggam, melainkan dari siapa aku saat tidak lagi punya apa-apa." Karena yang tidak bisa dicuri dunia, itulah nilai sejati yang patut dikejar. Bayangkan, kamu bekerja keras selama bertahun-tahun demi jabatan dan status
yang kamu anggap akan memberikanmu rasa aman dan dihormati. Semua perhatian, penghargaan, bahkan rasa bangga yang kamu rasakan bergantung pada seberapa tinggi posisi itu. Lalu tiba-tiba, kamu kehilangan pekerjaan itu, entah karena perusahaan melakukan restrukturisasi atau keputusan yang di luar kendalimu. Apa yang terjadi dalam dirimu? Rasa takut, cemas, dan kehilangan itu langsung menghantam. Kamu merasa seperti kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Kecemasan menggerogoti pikiranmu, dan dunia seolah runtuh karena identitas yang selama ini kamu bangun sirna begitu saja. Tapi, jika kamu bisa melihat lewat kacamata stoik, kamu akan menyadari bahwa jabatan itu bukanlah dirimu. Itu hanyalah sebuah peran yang kamu pegang untuk sementara. Identitas dan harga dirimu tidak tergantung pada gelar atau pengakuan orang lain. Dalam kegelapan kehilangan itu, kamu bisa belajar menemukan kekuatan baru. Kekuatan yang lahir dari ketenangan batin dan penerimaan, bukan dari ketergantungan pada hal-hal sementara. Maka kamu berkata pada diri sendiri, "Aku mungkin kehilangan posisi ini, tapi aku tidak kehilangan diriku. Aku lebih dari apa yang dunia katakan tentangku." Ketakutan kehilangan mengajarkan kita tentang apa yang sebenarnya kita anggap berharga. Tapi sejatinya, kebebasan batin datang ketika kita mampu melepas keterikatan itu. Jadilah seperti pohon yang kuat, yang meski diterpa badai kehilangan daun, tetap berdiri tegak dan kokoh. Karena akar yang menancap jauh, yaitu nilai diri sejati, tak akan mudah goyah oleh apapun di luar sana. Poin 3. Kamu terus berlari dari diam. Diam adalah cermin paling jujur, dan itulah mengapa banyak dari kita takut padanya. Kita hidup di tengah kebisingan yang tiada henti, scroll media sosial, musik tanpa jeda, percakapan tak bermakna, dan pikiran yang sibuk tanpa arah. Semua itu seringkali bukan karena kita menikmati keramaian, tapi karena kita takut pada keheningan. Karena dalam keheningan, kita mulai mendengar suara batin, dan itu menakutkan. Dalam filosofi stoik, diam bukan sesuatu yang dihindari. Diam adalah medan latihan. Di sanalah kita diuji. Apakah kita bisa duduk bersama pikiran kita sendiri tanpa lari? Marcus Aurelius menulis, "Orang yang melarikan diri ke pedesaan, ke gunung, ke laut, semua itu sia-sia. Kamu hanya perlu satu tempat untuk berlindung, jiwamu sendiri." Jika kita tidak bisa tenang dalam diam, maka segala kesibukan hanyalah pelarian. Kita tidak sedang hidup, kita sedang melarikan diri dari hidup. Seorang stoik sejati memeluk diam. Ia tidak takut pada kesunyian, karena ia tahu bahwa di sanalah jiwa disusun kembali. Disitulah kita mendengar apa yang sebenarnya penting dan melepaskan segala kebisingan batin yang merusak. Diam mengajarkan kita untuk hadir. Hadir mengajarkan kita untuk kuat. Bayangkan ini, seseorang pulang kerja setelah seharian penuh beraktivitas. Rumahnya sepi, tidak ada orang untuk diajak bicara, tidak ada suara televisi, hanya dia dan pikirannya sendiri. Dan tiba-tiba ada dorongan untuk membuka HP. Scroll cepat, buka YouTube, play video, Spotify menyala, podcast berdentang. Bukan karena ingin tahu informasi, tapi karena takut pada sunyi. Karena saat tidak ada suara dari luar, suara dari dalam mulai terdengar. Kenapa aku merasa kosong? Apa aku benar-benar bahagia? Kenapa aku selalu sibuk, tapi tetap merasa tidak utuh? Ini bukan kejadian langka. Ini realitas yang kita jalani tiap hari. Kita menolak diam, karena diam menghadirkan kebenaran yang belum siap kita hadapi. Tapi,
Bagaimana kalau kamu berhenti sejenak? Duduk, tutup mata, tarik nafas perlahan, dan izinkan dirimu mendengar, tanpa menghakimi, tanpa membantah. Itu bukan kelemahan, itu keberanian. Karena berani diam, artinya kamu siap menghadapi dirimu sendiri. Dan saat kamu bisa duduk dalam keheningan tanpa kabur, saat itulah kamu mulai menjadi tuan atas hidupmu. Kebisingan bisa menipu, tapi diam tidak pernah berbohong. Mulailah dari 5 menit sehari. Diam, hadir, dan dengarkan. Karena terkadang, satu-satunya jalan keluar justru adalah masuk ke dalam. Poin 4. Kamu tidak bisa duduk sendiri dalam hening tanpa merasa cemas. Banyak orang mengira bahwa kesepian adalah soal tidak ada orang di sekitar. Tapi para filsuf Stoik tahu, kesepian sejati adalah saat kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak bisa duduk dalam diam, karena saat itu muncul kegelisahan. Pikiran berlari ke masa lalu yang belum kita maafkan. Hati mengembara ke masa depan yang penuh ketidakpastian. Dan kita tidak pernah benar-benar hadir di sini saat ini. Seneca berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kecemasan itu bukan berasal dari dunia luar, tapi dari pikiran yang belum terlatih. Kita belum terbiasa duduk bersama luka-luka kita, belum berani menatap wajah, rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan kita, tanpa mengalihkan perhatian. Padahal seorang Stoik sejati tahu, duduk sendiri dalam keheningan adalah ujian keberanian tertinggi. Karena hanya mereka yang berani menghadapi batinnya sendiri, yang bisa bebas dari belenggu dunia. Bayangkan ini, kamu pulang ke rumah setelah hari yang melelahkan. Lampu redup, tidak ada notifikasi, tidak ada suara, hanya kamu dan keheningan. Kamu duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding, tapi bukannya tenang, dadamu terasa sesak. Tiba-tiba muncul pikiran-pikiran lama. Kenapa aku gagal kemarin? Kenapa aku mengatakan hal itu dulu? Apa yang akan terjadi jika semuanya hancur? Tanganmu refleks ingin mengambil ponsel, ingin mengalihkan, karena keheningan membuatmu harus mendengar isi kepalamu sendiri, dan itu menakutkan. Tapi, jika kamu bisa bertahan beberapa menit saja, kamu mulai sadar, pikiran itu hanyalah bayangan, bukan kenyataan. Dan kamu mulai belajar bahwa rasa takut tidak tumbuh karena sendirian, tapi karena kamu belum pernah benar-benar hadir bersama dirimu sendiri. Kamu tidak butuh dunia menjadi tenang untuk bisa merasa damai. Kamu hanya perlu membuat batinmu menjadi tempat yang tidak menakutkan untuk dihuni. Karena saat kamu bisa duduk sendiri dalam keheningan tanpa merasa cemas, itulah momen ketika kamu berhenti mencari pelarian dan mulai menemukan rumah. Poin 5. Kamu terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain. Membandingkan diri adalah racun yang pelan namun mematikan. Ia tak berteriak, tapi membisik, halus, menusuk. Setiap kali kamu melihat pencapaian orang lain, ada suara kecil yang berkata, "Kamu belum cukup, kamu terlambat, kamu tertinggal." Kita melihat hidup orang lain dari luar, foto bahagia, prestasi di media sosial, pasangan yang romantis, tubuh yang ideal, lalu menyiksa diri sendiri secara diam-diam. Kita lupa, yang kita bandingkan adalah highlight orang lain dengan ruang terdalam kita sendiri. Dan itu tidak adil. Epictetus mengingatkan, jangan iri pada mereka yang tampak sukses. Kau tidak tahu apa yang mereka korbankan untuk itu. Dalam filosofi Stoik, membandingkan diri dengan orang lain adalah bentuk pengkhianatan terhadap takdirmu sendiri. Setiap jiwa punya jalan, setiap takdir punya waktu, setiap luka punya pelajaran. Bayangkan kamu sedang melihat media sosial,
Temanmu memposting foto liburan di Eropa. Yang lain baru beli rumah. Satu lagi menikah, lalu hamil, lalu sukses berbisnis. Semua terlihat begitu cepat, begitu tercapai. Kamu menatap layar itu dan bertanya dalam hati, apa yang salah denganku? Kenapa hidupku belum sampai ke sana? Kenapa aku selalu ketinggalan? Tapi yang tidak kamu lihat adalah orang yang liburan mungkin menyimpan utang. Orang yang menikah mungkin sedang menangis diam-diam setiap malam. Orang yang terlihat sukses mungkin tidak tidur nyenyak, tertekan karena ekspektasi. Dan kamu mulai membenci hidupmu sendiri tanpa sadar. Padahal kamu sedang tumbuh, kamu sedang bertahan, kamu sedang membentuk ketangguhan dalam diam. Tapi racun perbandingan itu membuatmu buta terhadap semua itu. Seorang stoik sejati tidak mengukur dirinya dengan standar orang lain. Ia tidak iri, ia tidak terburu-buru. Ia tahu, satu-satunya perbandingan yang penting adalah, apakah aku lebih bijak dari kemarin? Apakah aku lebih tenang dalam badai? Apakah aku lebih jujur kepada diriku sendiri? Itulah ukuran yang sejati, ukuran yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, karena datang dari dalam. Dan pada akhirnya, satu-satunya orang yang perlu kamu kalahkan adalah dirimu sendiri yang kemarin. Renungan akhir. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tapi siapa kita saat semuanya hilang. Banyak orang membangun benteng di luar, nama besar, harta, pengaruh. Tapi benteng yang paling penting justru harus dibangun di dalam. Karena dunia akan terus berubah. Akan ada hari di mana kamu ditinggalkan. Akan ada hari di mana kamu gagal. Akan ada hari di mana kamu sendiri. Dan di saat itulah kamu akan tahu, apakah kamu punya rumah di dalam dirimu sendiri atau tidak. Itulah mengapa kita kembali ke keheningan, ke latihan batin, ke keberanian untuk duduk dalam sunyi, tanpa hiburan, tanpa pelarian. Karena dari sanalah ketenangan lahir, dari sanalah kekuatan tumbuh, dan dari sanalah kita mulai menghidupi hidup kita, bukan melarikan diri darinya. Jadi, bila kamu masih merasa takut diam, merasa gelisah saat sendirian, merasa ingin menyerah karena dibandingkan terus, itu bukan kelemahan, itu sinyal bahwa jiwamu sedang memanggilmu untuk pulang. Tapi ingat ini, tidak ada orang yang bisa menyelamatkanmu dari kekacauan batinmu selain dirimu sendiri. Tidak ada guru, motivator, pasangan, atau sistem yang bisa menggantikan keberanianmu untuk melihat dirimu sendiri. Filosofi apapun, kata-kata seindah apapun akan sia-sia jika kamu tidak punya niat untuk berubah. Maka berhentilah menunggu dunia menjadi tenang. Tenangkanlah dirimu dan biarkan dunia tetap bergemuruh. Berhentilah bersembunyi dari luka. Tatap mereka, rasakan, dan sembuhkan. Karena hanya dengan itu kamu bisa menjadi manusia yang utuh. Dunia tidak butuh versi palsu dari dirimu. Dunia butuh jiwamu yang hadir sepenuhnya, apapun bentuknya, dalam diam, dalam keteguhan, dalam kejujuran yang tak bisa dibeli. Itulah jalan stoik. Dan jika kamu siap, kita berjalan bersama. Kalau latihan ini menyentuh batinmu, bantu kami tumbuh, klik subscribe, dan jadikan filosofi ini sebagai penuntun setiap minggumu. Latihan mana yang paling menyentuh jiwamu? Apa pengalamanmu saat mencoba menghadapi kekacauan batinmu sendiri? Ceritakan di komentar. Suaramu mungkin jadi cahaya untuk jiwa lain yang masih tersesat. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan,
dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.